Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Kerumunan itu melihat mayat Gu King Junior terbaring di tanah panggung utara. Dia telah terbunuh dengan satu serangan yang sangat cepat sehingga banyak orang hanya bisa melihat Lin Feng menyarungkan pedangnya. Gu King yang kuat dan perkasa tidak hanya terbunuh dalam satu serangan, tetapi ia juga terbunuh dalam sekejap mata dan tidak diberi kesempatan untuk menyerah. Pedang itu, seberapa cepat? Alangkah terampilnya, kata seorang lelaki di antara kerumunan, mulut terbuka lebar, hampir meneteskan air liur. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi karena gerakannya sangat cepat. Kerumunan tidak bisa melihat keterampilan pedang apa yang telah digunakan oleh murid bertopeng misterius ini. Mereka hanya tahu bahwa itu terjadi dengan kecepatan dan ketepatan yang ekstrim. Pedang itu menghilang lalu secepat itu muncul. Hanya seseorang yang telah melatih keterampilannya dengan sempurna untuk dapat melakukan serangan yang tepat, pedangnya tampak seperti bayangan lincah yang menghindari tatapan orang banyak. Kerumunan sedang melihat Lin Feng dan berpikir tentang teknik kilat yang baru saja mereka lihat. Dia jelas telah menggunakan skill pedang selama sepersekian detik itu dan dengan itu melepaskan kekuatan yang menghancurkan. Dia bisa membunuh Gu King Junior dengan mudah. Luar biasa. Feng Qian sedang melihat Lin Feng terdiam. Dia membayangkan apa yang akan terjadi jika dia yang bertempur melawan Lin Feng. Dia tidak akan menyadari pedang itu sebelum kepalanya sudah dikeluarkan dari tubuhnya. Bahkan jika apa yang terjadi pada hari sebelumnya telah mengubah pandangannya dan membuatnya lebih bertekad dan hormat, bahkan dengan beberapa tahun kultivasi, dia tidak ingin menghadapi Lin Feng di depannya. Gu Qingser, berdiri sambil melihat tahap pertempuran. Wajahnya memerah karena amarah dan wajahnya dengan marah berubah menjadi kemarahan. Saat melihat mayat putranya tanpa kepala di atas panggung pertempuran, dia melepaskan ki yang sangat kuat. Gu King Junior sudah mati, salah satu murid junior paling menonjol dari Gu Clan sudah mati. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap pedang lawannya. Gu Qingser membenci Lin Feng dari lubuk hatinya. Kamu berani membunuhnya? Kata Gu King tua dengan suara yang terdengar seperti guntur yang membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Gu Qingser, yang sedang marah. Lin Feng dengan aura gelap gulita dan dia kemudian berkata, apakah kamu menyindir bahwa aku seharusnya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa dan membiarkannya membunuhku? Betapa bodohnya kamu. Ketika Gu Qingser mendengar kata-kata ini, dia tetap diam. Dia benar-benar ingin Gu King Junior membunuh Lin Feng, bagaimana mungkin dia tidak membiarkan Lin Feng membunuh Gu King Junior? Dalam kehidupan, ada prinsip-prinsip seperti mempertahankan hidup sendiri. Karena Gu King Junior adalah anggota Gu Clan, ia ingin Gu King Junior untuk membunuh Lin Feng. Namun, Lin Feng membunuh Gu King Junior, bahkan jika itu dibenarkan, masih merupakan kejahatan di matanya. Kamu sangat bagus. Kamu tidak akan hidup lebih lama, kata Gu Qingser, dengan nada acuh tak acuh. Dia tidak berusaha menyembunyikan niat pembunuhannya. Ketika orang banyak mendengar kata-kata ini, mereka merasa tenang untuk Lin Feng. Meskipun dia sangat kuat dan mampu membunuh salah satu murid Gu Clan yang paling menonjol dengan satu serangan, tidak ada kemungkinan bahwa Gu Clan akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Namaku Duoming, kata Lin Feng sambil menatap lurus ke mata Gu Qingser. Dia kemudian turun dari panggung dan suaranya bergema di seluruh arena saat dia berkata, jika salah satu Gu Clan kamu berpapasan dengan aku akan menghias arena ini dengan kepala mereka. Kerumunan kagum dengan kata-kata Lin Feng. Sepertinya dia telah secara langsung menantang Gu Clan yang kuat dan meludahi wajah mereka. Dia terdengar gila, terlalu gila. Dia juga terdengar sangat arogan. Dia adalah pria muda biasa dan secara mengejutkan dia berani mengancam Gu Clan yang besar dan kuat. Dia berkata bahwa dia akan membunuh siapapun dari mereka jika mereka menemukan diri mereka di jalannya. Dia menantang seluruh klan Gu. Dia menentang semua anggotanya. Jelas, semua anggota muda klan Gu yang mendengarnya meledak keributan dan mengutuk dengan amarah. Namun, meskipun kata-kata yang keluar dari mulut mereka sangat keras, banyak dari mereka sangat gugup. Mereka berpikir bahwa hal terbaik adalah tidak pernah melewati jalannya. Dia telah membunuh Gu King Junior dengan satu serangan tanpa usaha, di Gu Clan, kecuali orang-orang dari lapisan Lingqi, mereka takut bahwa tidak ada orang akan bisa melawan Lin Feng dan kembali dengan kepala mereka.
Hasil terbaik adalah memiliki Lin Feng melawan anggota Gu Clan yang lebih kuat, seperti Gu Yan. Dengan cara itu, ia akan bisa membalas kematian Gu Qing Junior. Mereka tidak memiliki keraguan mengenai kekuatan Gu Yan. Dia adalah seorang kultivator lapisan Ling Qi. Lin Feng tidak akan pernah bisa bersaing dengannya bahkan jika dia sangat kuat. Jika aku menemukan dia, kematiannya akan tragis dan brutal, kata Gu Yan berdiri di antara anggota Gu Clan lainnya sambil melihat Lin Feng dengan niat membunuh dingin di matanya. Dia akan membunuhnya dan menyiksanya untuk mendapatkan kembali wajah klan. Babak pertama tidak memakan banyak waktu dan sekarang sudah berakhir. Ada 20 orang yang tersisa di turnamen. Akan ada 2 perkelahian lagi di setiap tahap dan 10 orang akan tersisa. Di babak ini, Lin Feng tidak akan melawan anggota klan Gu. Dia akan bertarung melawan anggota Nalan klan yang luar biasa dan luar biasa, Nalan Chen. Jika kamu bisa bertarung, maka bertarunglah. Jika kamu tidak merasa ingin bertarung, maka menyerahlah saja, kata Nalan Feng kepada Nalan Chen, seperti sebelum dia menempatkan dirinya tinggi di atas yang lain dengan cara sombong sambil melihat ke arah panggung utara. Baiklah, kata Nalan Chen sambil mengangguk tetapi dia ingin menguji kekuatannya. Meskipun ia tidak setenar dan sepopuler Gu Qing Junior, ia juga berada di lapisan Qi ke-9, ia berpikir bahwa reputasi Gu Qing Junior tidak pantas. Dia berpikir bahwa karena Gu Qing Junior telah meremehkan Lin Feng, dia menyebabkan kematiannya sendiri begitu cepat. Kali ini, Nalan Chen pasti akan mengalahkan Lin Feng dan membuat dirinya terkenal dan mendapatkan status dan rasa hormat yang menyertainya. Lin Feng, yang wajahnya masih mengenakan topengnya, menatap Nalan Feng dengan tatapan sedingin es. Jika mereka bisa bertarung lalu kalah, kalau tidak menyerah saja. Apa artinya itu? Lin Feng tidak lupa apa yang terjadi pada malam itu ketika Nalan klan telah mengirim anggota klan mereka untuk mengejar dan membunuhnya. Semua itu terjadi hanya karena dia menolak untuk membiarkan Nalan Feng duduk di atas mejanya. Aku akan menggunakan semua kekuatanku dalam pertempuran ini. Aku akan membuatmu kalah. Aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa bergengsi dan kuatnya klan aku dibandingkan dengan yang lain, kata Nalan Chen sambil menatap Lin Feng dan bersiap untuk bertarung. Baiklah, mari kita mulai dengan cepat kalau begitu, kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Dia ingin melihat seberapa kuat dan bergengsi klan Nalan sebenarnya. Roh Am Ilahi. Meskipun Nalan Chen ingin melindungi reputasi klan Nalan dan membuatnya lebih terkenal, dia masih tidak berani pergi dengan mudah pada Lin Feng. Karena itu, ia melepaskan semangatnya. Di belakangnya telah muncul roh lengan yang tebal dan berotot, menjangkau ke langit seolah-olah ingin naik ke langit. Hanya mereka yang secara langsung berhubungan darah dengan Nalan yang memiliki roh lengan ilahi itu. Betapa agungnya. Dikatakan bahwa roh Am Ilahi dapat memberi pemiliknya kekuatan dewa. Bagaimana seseorang bisa mengalahkan pemilik roh yang begitu kuat? Satu pukulan dan lawannya akan terbunuh. Karena dia telah merilis roh lengan ilahinya, Nalan Chen sangat percaya diri dan melakukan serangan kejutan kejam terhadap Lin Feng. Pukulan ilahi. Nalan Chen berteriak. Pukulannya belum mencapai tujuannya tetapi aura yang mengelilingi tinju itu menembus udara dan menghancurkan atmosfer. Itu jelas kekuatan elemental. Seberapa kuat. Jadi itulah kekuatan roh Am Ilahi itu yang hanya bisa dimiliki oleh anggota klan Nalan. Tidak hanya Nalan Chen sudah di lapisan Qi ke-9 tetapi dia sudah bisa menggunakan kekuatan unsur. Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Seluruh kerumunan terpana. Lin Feng dikelilingi oleh Qi yang kuat yang terkandung di dalam pukulan dan udara mendistorsi di sekitarnya. Bayangan kepalan tangan memenuhi seluruh langit. Kamu ingin mati, kata Lin Feng. Cahaya perak dingin melintas di udara. Sinar cahaya yang cemerlang memenuhi atmosfer. Dengan hanya satu serangan, bayangan kepalan raksasa telah sepenuhnya menghilang tanpa jejak. Hanya ada cahaya gemilang dari pedang Lin Feng yang pada saat ini tampak mulia. Ekspresi wajah Nalan Chen telah berubah. Dia tidak berhenti melepaskan pukulan yang membuatnya mundur setiap kali. Dia telah menyiapkan rantai serangan jika serangan pertamanya gagal. Mati. Lin Feng mengatakan hanya satu kata dan Nalan Chen merasa hatinya telah ditusuk. Sebuah cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari pedang, itu meledak melalui atmosfer dan kemudian menembus jauh ke tenggorokan Nalan Chen. Tubuhnya dikirim terbang mundur, tubuhnya mendarat dengan keras di tanah dan kepalanya hanya terikat oleh sedikit daging,
ada lubang besar di lehernya. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan kejutan. Roh lengan ilahi dari klan Nalan mampu mencapai mukjizat besar, tetapi pedang Lin Feng juga mampu mencapai hal-hal besar. Serangan pedang itu kuat, tetapi penggunanya sangat kuat. Ketika orang banyak melihat tubuh Nalan Chen runtuh, mereka merasa kedinginan mengalir di duri mereka dan mereka menatap kosong pada Lin Feng. Seperti sebelumnya, satu serangan sudah cukup untuk membunuh lawannya. Nalan Xiong, kepala Nalan Clan, juga dihinggapi dengan teror dan menatap Lin Feng dengan kaku. Kamu bajingan lancang. Kamu secara mengejutkan berani membunuh anggota klan Nalan. Setelah beberapa saat ragu, Nalan Feng meneriakkan kata-kata itu dengan sangat keras dan marah kepada Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap Nalan Feng. Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, aku mengerti aturan kamu sekarang. Anggota Nalan Klan diizinkan untuk membunuh orang lain tetapi yang lain tidak diizinkan untuk membunuh anggota klan kamu. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kamu, kata Nalan Feng dengan marah dan kemudian berhenti sendiri. Dia tidak tahu apakah dia harus menjawab. Tunggu saja sampai kamu bertarung melawanku, kata Nalan Feng tampak murung. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng mengabaikan komentar Nalan Feng, segera berbalik dan turun dari panggung. Dia tidak merasa ingin mengucapkan kata-kata yang tidak berguna kepada anak-anak. Duo Ming, dia terlihat seperti seorang penakluk ketika dia menggunakan pedangnya. Semua orang menatap Lin Feng dan mendesah dengan cemburu. Hanya orang yang tak kenal takut atau sangat berani yang berani memprovokasi Lin Feng lagi. Mereka yang belum dieliminasi juga tampak prihatin. Mereka semua menghela nafas dan berharap bahwa mereka tidak harus bertarung melawannya. Itu akan menjadi skenario terbaik bagi mereka. Orang itu mampu membunuh dengan satu serangan cepat dan ketika bertarung melawannya, sama sekali tidak ada kesempatan untuk menyerah pada pertarungan sebelum dia menyerang. Babak kedua berakhir dengan sangat cepat dan hanya 10 orang yang tersisa. 10 orang tersisa, 5 tahap. Satu ronde lagi sudah cukup. Istirahat sebentar lalu kita lanjutkan dengan ronde ketiga, kata pria tua yang telah menginjak panggung. Kerumunan sedikit kecewa. Mereka tidak sabar untuk menonton pertempuran berikutnya. Ada 10 orang yang tersisa. Semua klan memiliki perwakilan utama mereka di murid yang tersisa. Lin Klan masih memiliki 2 peserta. Melawan semua harapan, klan Gu hanya memiliki 1 orang yang tersisa. Mereka yang tersisa adalah yang terkuat di dalam turnamen. Namun semua mata tertuju pada murid bertopeng, Lin Feng. Putaran ini seharusnya luar biasa mengingat kekuatan mereka yang tersisa. Sangat jelas seberapa kuat mereka. Nalan Feng, Lin Qian serta Wen Jiang harus menjadi 3 yang terkuat. Maka harus ada Gu Yan dari klan Gu dan Qi Yulan. Lalu, ada Lin Hong dari Lin Klan yang telah menembus lapisan Ling Qi. Sejauh Duo Ming yang sangat kuat namun sombong, mereka yang belum berhasil menembus lapisan Ling Qi seharusnya tidak dapat mengalahkannya. Jika dia beruntung, dia seharusnya berada di peringkat ke-7. Jika dia beruntung, dia seharusnya bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Kerumunan sedang mendiskusikan peringkat yang akan datang. Semua orang mengangguk menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pernyataan sebelumnya. Ini harus menjadi prediksi yang cukup akurat. Jika Duo Ming berhasil mendapat peringkat langsung setelah mereka yang telah mencapai lapisan Ling Qi, itu akan menjadi luar biasa. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.